Selamat siang semua. Siang, Bu. Selamat siang. Ya. Bagaimana kabarnya siang ini? Sehat. Sehat. Bagus jaringannya ya, lancar ya. Lancar semua. Bagus itu. Jadi kita bersyukur dulu jaringan hari ini bagus. Si berkat tolong pimpin kita di dalam doa dulu sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini. Baik, teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru, mari kita berdoa. Doa dimulai. Allah Bapa yang berada di surga, kami kembali bersyukur kepada Tuhan atas segala perlindungan-Mu serta kasih kepada kami pribadi, sehingga dari beberapa tahun, bulan hingga hari. Amin. Amin. Dan dulu ini ya, Pak aja kita karena ada ini yang baru masuk ya. Nanti diaktifkan mic-nya ya, biar jangan berisik yang yang lain mute dulu mic-nya. Dial. Hadir, Bu. Eliadi. Hadir, Bu. Ya. Eliudin. Hadir, Bu. Angelis. Hadir, Bu. Ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu masalah ketenaga kerjaan. Yang diharapkan di sini adalah kalian harus menganalisis permasalahan permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan dikerjakan secara jujur, penuh tanggung jawab, toleransi dan kompak ya, serta kerjasama. Siapa yang masih ingat tentang apa itu yang disebut dengan tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja? Mengenai tenaga kerja, Ya, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. ya betul ya, tenaga kerja. Angkatan kerja, ada yang bisa memberikan jawaban? Siapa? Dia. Angkatan kerja adalah penduduk kerja yang 15 tahun hingga 64 tahun yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Angkatan kerja ya, berumur 15 tahun sampai berapa dia? 64 tahun. Nah, sampai 64 tahun. Ya, itu yang disebut dengan angkatan kerja. Jadi angkatan kerja itu juga termasuk umur kalian. Ada video pembelajaran yang harus kalian tonton. Melalui video ini nanti kalian buat beberapa pertanyaan per orang. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab oleh temanmu. Ya, dijawab oleh temanmu dan yang terakhir nanti ibu yang akan menjawabnya. Udah mengerti ya? Sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya. Ini videonya silakan ditonton ya. Menjadi arus utama tujuan pembangunan pendidikan tidak terintegrasi. Nah, itu tadi tentang video pembelajaran Ibu buat. Sekarang tugas kalian adalah kalian mengidentifikasi masalah tersebut dengan cara membuat beberapa pertanyaan berdasarkan tayangan video tadi. Dipersilakan, jika ada yang mau bertanya silakan, dan itu nanti akan dijawab juga oleh temanmu. Siapa yang duluan? Ayo. Ya, Bu. Ya, siapa? Peter. Iya, silakan Junfiter. Pertanyaan, ya Bu, pertanyaan saya Bu hanya satu. Ya. Mengapa masih saja terdapat ketimpangan dan permasalahan pada ketenaga kerjaan? Siapa kira-kira yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaan itu? Sekarang Saya, Bu. Menurut saya, penyebab masih terjadinya ketimpangan yaitu
karena keterbatasannya kesempatan kerja. Kedua, angka pengangguran masih tinggi. Dan ketiga, tingkat partisipasi angkatan kerja masih rendah. Ya. Itu, Bu. Ya, terima kasih Destina, bagus sekali ya. Ya, mempengaruhi pendapatan nasional suatu negara. Sama seperti di negara kita. Di daerah kita, jangan dulu kita bahas negara. Di daerah kita ini banyak sekali pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Ya, pengangguran itu ada macam-macam nanti. Nah, di minggu depan kita akan membahas tentang ini juga, termasuk tadi sistem upah. Ya, jadi pengertian pengangguran tadi itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Itu ya, bahwa penduduk itu lebih sedikit, ya, sama seperti di Nias. Di Nias ini lebih sedikit penduduknya dibandingkan dengan Jakarta. Kenapa? Orang-orang Nias akan pergi ke luar daerah untuk mencari pekerjaan, karena di Nias sendiri tidak punya cukup banyak kesempatan untuk melamar jadi tenaga kerja. Sementara di daerah lain ada banyak yang bisa dikerjakan. Walaupun mereka itu hanya sebagai cleaning service, satpam, dan hal-hal lain yang mungkin bisa dikerjakan. Ayo silakan. Ya, kesimpulan. Daripada pembelajaran kita pada hari ini, dapat disimpulkan bahwa dalam ketenagakerjaan Indonesia itu ada beberapa masalah yang ditimbulkan, yaitu pertama, jumlah angkatan kerja tinggi tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Yang kedua, banyaknya pengangguran. Ketiga, rendahnya kualitas tenaga kerja. Keempat, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia belum maksimal, dan juga persebaran tenaga kerja tidak merata. Nah, dari permasalahan tersebut, ada upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan individu itu sendiri. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Sonia, terima kasih buat kesimpulan yang sudah diambil. Bahas tentang masalah sistem upah, kemudian pengangguran, dampak pengangguran, dan jenis-jenis pengangguran. Jadi silakan nanti dibuka-buka bukunya. Di pertemuan berikutnya kita akan bertemu dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, maka coba pimpin kita dulu dalam doa Arles. Permohonan kami yang tidak jauh dari kesempurnaan. Hanya doa sesingkat ini kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus perantaran kami. Amin. 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 Baik ya, selamat siang untuk semuanya. Jangan lupa belajar di rumah, kerjakan tugasnya, dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat siang.